Pernyataan pertama, atom-atom logam dapat membentuk ikatan ion dengan atom-atom non-logam. Hal ini benar ya, karena ketika ada atom logam berikatan dengan non-logam, maka kecenderungannya akan membentuk ikatan ion. Pernyataan kedua, atom-atom logam mempunyai energi ionisasi rendah dan atom-atom non-logam mempunyai afinitas elektron yang besar. Energi ionisasi atom logam atau biasanya ada di golongan 1A atau 2A itu rendah, sehingga mudah melepaskan elektron valensinya membentuk ion positif. Sedangkan afinitas elektron dari non-logam yang biasanya ada di golongan 6A itu cukup besar, sehingga suka menarik elektron membentuk ion negatif. Antara atom logam dan atom non-logam ini akan membentuk senyawa yang merupakan senyawa ion, dengan sebab yang ada di pernyataan kedua. Berarti pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, dan keduanya ada sebab akibat. Maka jawabannya adalah A. Nomor 12, atom A12 dan atom B9 akan membentuk senyawa yang atom A12 memiliki konfigurasi elektron 282. Untuk mencapai oktet, maka atom ini akan cenderung untuk melepaskan 2 elektron dan membentuk ion A2+. Sedangkan atom B9 memiliki konfigurasi elektron 27. Untuk mencapai oktet, dia akan menerima 1 elektron sehingga akan membentuk ion B-. Keduanya akan membentuk senyawa dengan ikatan ion. A2+ bersenyawa dengan B-, maka akan membentuk senyawa dengan rumus senyawa AB2. Atau dengan cara mudahnya, ketika kita punya ion A dengan muatan 2+, ada angka 2 di sini, dan B dengan muatan 1- di sini, kita coba saja. Kita silangkan muatannya, 2 kita taruh di bawah B, 1 kita taruh di bawah A, maka senyawa yang terbentuk adalah AB2. Jawabannya adalah berikatan ion dengan rumus kimia AB2. Nomor 13, unsur Al13 dan unsur O8 dapat membentuk senyawa ionik Al2O3. Al13 memiliki konfigurasi 283 ya. Atom Al atau aluminium untuk mencapai konfigurasi oktet, dia akan melepaskan 3 elektron. Lalu, atom O8 dengan konfigurasi 26. Oksigen akan mengikat 2 elektron sehingga membentuk ion O2-. Jika kita punya Al3+ dan O2-, ketika bersenyawa dia akan membentuk senyawa Al2O3. Al3+ dengan muatan 3 di sini, kita taruh muatannya di bawah O. Lalu O2- dengan muatan 2 ini, kita taruh muatan 2 di bawah Al, sehingga dibentuk Al2O3. Itu cara gampangnya. Sehingga pernyataan pertama benar. Lalu pernyataan yang kedua, untuk mencapai kestabilan, atom Al membentuk ion Al3+ dan atom O membentuk ion O2-. Berarti benar ya. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 juga benar, dan keduanya memiliki sebab akibat, maka jawabannya adalah A. Nomor 14, atom C11 dan atom Y8 akan membentuk senyawa kovalen dengan rumus molekul X2Y. Kita lihat, C11 memiliki konfigurasi 281, sehingga kecenderungannya C akan melepas 1 elektron untuk membentuk ion C+. Atom C dalam hal ini masuk dalam golongan 1A. Untuk atom Y memiliki konfigurasi 26, sehingga untuk mencapai oktet, maka atom Y akan menangkap 2 elektron membentuk ion Y2-.
Konfigurasi elektron ini menunjukkan bahwa atom Y masuk dalam golongan 6A. Pernyataan pertama salah karena yang disebutkan adalah senyawa kovalen, sedangkan yang terbentuk ini nantinya akan menjadi senyawa ion. Lalu pernyataan yang kedua atom merupakan atom unsur non-logam. Salah ya, karena atom C merupakan golongan 1A unsur logam dan Y adalah golongan 6A unsur non-logam. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, sehingga jawabannya adalah E. Nomor 15, senyawa ion umumnya mempunyai sifat-sifat berikut, kecuali yang C, kristalnya mudah menghantarkan listrik. Nomor 16, pernyataan berikut yang benar tentang ikatan kovalen adalah, kita lihat pilihan jawaban A. Yang A, inti atom dari atom-atom yang berikatan dikelilingi oleh elektron dari semua atom. Ini salah ya, ini elektronnya bukan dari semua atom, tetapi elektron dari atom yang berikatan. Untuk yang B, adanya pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari kedua atom yang berikatan. Nah, jawaban ini yang benar karena ikatan kovalen merupakan pemakaian bersama pasangan elektron yang berikatan. Yang C terjadi akibat perpindahan dari satu atom ke atom yang lain pada atom-atom yang berikatan. Ini salah karena dalam ikatan kovalen tidak ada perpindahan elektron. Yang D, pemakaian pasangan elektron bersama yang berasal dari salah satu atom yang berikatan. Nah, yang ini ingat nggak? Ini merupakan jenis dari ikatan kovalen koordinasi, yaitu pasangan elektronnya hanya berasal dari salah satu atom. Yang E juga salah, terjadinya pemakaian elektron valensi secara bersama-sama yang mengakibatkan terjadinya dislokasi elektron. Di dalam ikatan kovalen tidak terjadi dislokasi elektron. Dislokasi elektron hanya terjadi pada ikatan logam. Nomor 17, atom unsur B5 dan atom unsur F9 dapat membentuk senyawa BF3 melalui ikatan kovalen. Nah, ini adalah struktur dari senyawa BF3. Kelihatan ya? Sehingga pernyataan pertama benar. Pernyataan kedua, dengan membentuk pasangan elektron bersama, molekul BF3 akan memenuhi kaidah oktet. Pernyataan ini salah karena bisa kita lihat di sini, di sekeliling atom boron hanya terdapat 3 pasangan elektron ikatan, sehingga totalnya hanya ada 6 elektron yang ada di sekitar atom boron, sehingga BF3 tidak memenuhi kaidah oktet. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, sehingga jawabannya adalah C. Nomor 18, senyawa berikut yang tidak memenuhi kaidah oktet adalah, nah kita lihat di sini. Yang pertama, SO2. Atom S sebagai atom pusat dari SO2 memiliki 4 pasangan elektron ikatan, sehingga totalnya ada 8 elektron yang ada di sekitar atom S dan 1 PeP, sehingga totalnya atom S memiliki 8 plus 2 elektron atau 10 elektron. Yang kedua, CCl4. Kita lihat C sebagai atom pusat dari CCl4 terdapat 4 pasangan elektron ikatan, sehingga atom C memiliki 8 elektron di sekitarnya. Di sini memenuhi oktet ya. Yang ketiga, BeCl2. Be sebagai atom pusat memiliki 2 pasangan elektron ikatan, sehingga Be hanya dikelilingi oleh 4 elektron. Yang BeCl2 tidak memenuhi oktet ya. Yang keempat, CO2. Atom C sebagai atom pusat CO2 memiliki 4 pasangan elektron ikatan, sehingga atom C total memiliki 8 elektron di sekitarnya. CO2 memenuhi aturan oktet.
Sehingga senyawa yang tidak memenuhi aturan oktet adalah SO2 dan BeCl2. Jawabannya adalah B. Nomor 19. Jelaskan dengan menggunakan struktur Lewis mengapa senyawa ICl3 dan SF4 tidak memenuhi aturan oktet. Kita lihat di sini, atom I sebagai atom pusat memiliki 3 pasangan elektron ikatan, sehingga ada 6 elektron ya. Ditambah lagi ada 2 pasangan elektron bebas, sehingga totalnya 6 ditambah 4 sama dengan 10. Maka iodium atau I sebagai atom pusat ICl3 memiliki 10 elektron di sekitarnya. Ini tidak memenuhi aturan oktet. Mengapa atom I bisa melebihi aturan oktet atau tidak memenuhi aturan oktet? Kita lihat konfigurasi elektron dari I, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Perlu diketahui, jika suatu atom memiliki kulit N sama dengan 3, maka sebenarnya mereka punya subkulit D. Hanya saja tidak diisi oleh elektron. Nah, subkulit D ini yang nantinya akan digunakan untuk menampung elektron yang melebihi aturan oktet. Kita lihat sekarang SF4. Atom S sebagai atom pusat memiliki 4 elektron ikatan, sehingga ada 8 ya elektronnya di sekitarnya, dan 1 pasangan elektron bebas. Sehingga 8 ditambah dengan 2 sama dengan 10 elektron di sekitar atom S sebagai atom pusat dari SF4. Mengapa? Alasannya juga sama. Ketika kita punya konfigurasi elektron seperti ini, di mana S memiliki kulit N sama dengan 3, maka sebenarnya atom S memiliki subkulit D. Karena dalam konfigurasi elektron S, D tidak ditempati oleh elektron, maka tidak kita tulis. Namun ketika berikatan, subkulit D bisa digunakan untuk menampung elektron yang melebihi aturan oktet. Oke ya, tahu ya. Jadi ketika ada atom pusat yang memiliki kulit N sama dengan 3, dia bisa melebihi aturan oktet. Nomor 20. Diketahui harga keelektronegatifan unsur H, F, Cl, Dr, dan I berturut-turut adalah 2,1, 4,0, 3,5, 2,8, dan 2,5. Molekul yang paling polar adalah, jika yang ditanyakan adalah kepolaran molekul, maka yang harus kita cari adalah nilai perbedaan keelektronegatifan di antara atom yang berikatan. Yang pertama kita punya IF, iodofluorida, maka perbedaan keelektronegatifannya adalah 4,0 dikurangi 2,5. Ini adalah tanda kurung yang dimana nanti hasilnya entah itu positif atau negatif, hasil akhirnya adalah positif. Maka perbedaan keelektronegatifan antara I, iodo, sama F, fluoro, adalah sebesar 1,5. Yang kedua, Hi atau asam iodida memiliki perbedaan keelektronegatifan 0,4, HBr, asam bromida, dengan perbedaan keelektronegatifan 0,7, HCl 1,4, dan HF, asam fluorida, 1,9. Maka molekul yang paling polar adalah yang memiliki perbedaan keelektronegatifan paling besar, yaitu HF.